Oke, selanjutnya untuk pengelolaan karcis, si karcis perlu dijelaskan lagi, ini dashboard transaksi karcis ini juga bisa dipakai untuk metode pencarian ya. Jadi tanggal transaksi dari kapan sampai tanggal kapan itu bisa dicari. Kemudian nomor dokumen kalau hafal bisa dicari juga. Kemudian jenis transaksi juga, apakah masuk, keluar atau penyesuaian, sama statusnya checked atau unchecked ya. Kalau status unchecked sama checked ini kita bisa cek. Misalnya pada saat closing itu akan diberitahu bahwa ini ada transaksi yang belum di unchecked. Nah, kita saking banyaknya transaksi kan kita nggak tahu ya yang mana aja yang unchecked. Nah, kita pilih di sini jenisnya atau statusnya unchecked, kemudian dicari. Nah, ini ada 3 yang belum di-checked, nanti tinggal kita checked aja ya. Untuk mengosongkan ini tinggal di reset aja ya, sama seperti yang tadi ya dijelaskan di metode untuk masuk atau masukan dari percetakan. Balik lagi kasusnya atau penjelasannya, kita akan masuk ke transisi keluar yaitu sebagai pelataran. Misalnya kita buat baru. Kemudian seperti biasa, tanggal di sini adalah tanggal disesuaikan dengan TSS, tanggal sistem stok ya, tanggal 3 Juni. Kemudian nomor dokumen tidak perlu karena akan otomatis oleh sistem. Kemudian jenis transaksi ya kita balik keluar. Kemudian pastinya akan jenis pendapatan akan ditanya. Nah, tadi sudah dijelaskan pada video sebelumnya ke badan jalan. Sekarang adalah pendapatan di pelataran. Nah, kemudian tentunya akan yang dicari adalah rekanan ya, rekanan atau area. Nah, kita cari misalnya PT APS Balimed. Nah, misalnya seperti itu, atau seperti biasa ya, misalnya kita cari di sini juga boleh ya. Nah, misalnya kita cari adalah kom gitu, misalnya kita cari di sini ya sudah semua yang kom ini akan kelihatan. Kita berdasarkan set, kalau misalnya mau dikosongkan ya reset, kemudian cari lagi, kemudian akan ditampilkan semuanya seperti itu ya. Dalam semua transaksi akan seperti itu berlakunya. Anggap misalnya kita mau cari adalah misalnya yang dekat-dekat aja ya, yang PDAPS misalnya PT Balimed. Nah, oh ternyata apa? Nah, PKS rekanannya yang PT Balimed ini sudah tidak berlaku atau mungkin expired. Nah, tentu ini akan berpengaruh kepada tidak bisa diambilnya atau tidak bisa mengambil karcis ya, tiket karcis. Jadi ini harus diselesaikan dulu ke bagian umum di atas, seperti itu ya. Nanti tinggal untuk memperpanjang administrasinya dan seterusnya. Tinggal oke. Kemudian kita akan cek dulu yang lainnya untuk contoh yang berikutnya ya. Misalnya apa ya? Oke. Nah, ini misalnya area KP bar kita pilih. Nah, tentu di sini area KP bar punya juru parkir ya. Juru parkirnya coba kita cek. Oh, ternyata ada 2 nih. Ada Sudana sama Pandi. Nah, yang mana mau mengambil gitu misalnya ya. Misalnya belah Pandi seperti itu, tinggal dipilih. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah area KP, jenis pendapatannya pelataran, kemudian koordinatornya ini semua ada informasinya. Nah, sekarang menambah misalnya pendapatannya, misalnya dia motor, kemudian di wilayah timur ya. Nah, jumlah karcisnya berapa dia minta misalnya 5 seperti itu ya. Kemudian nomor serinya dari berapa? 30. Seperti biasa kita klik di sembarang. Nah, nomor seri yang sampainya itulah 280 otomatis ya. Jadi 5 kali 50, jadi satu bendel itu adalah 50 lembar, 250 ditambah 30 jadi 280. Baru seperti itu ya. Nah, kemudian mobil juga seperti itu, tambahkan sama kayak di badan jalan tadi ya. Mobil misalnya tambah 1 gitu, misalnya satu bandal aja 40 gitu misalnya, 40 90 baru. Oh, nah seperti ini. Jadi saldo karcis tidak mencukupi permintaan 1, sedangkan yang untuk wilayahnya itu 0 tersedianya gitu, tidak bisa ya, tidak bisa menjadi transaksi gitu ya. Jadi kita harus tambah lagi yang lainnya, misalnya apa ya, misalnya base, apakah ada base, coba kita cek dulu ya. Misalnya 1
satu. Nah, ternyata juga sama. Jadi permintaan ke satu, kemudian tapi tidak ada artinya kosong stoknya seperti itu ya. Nah, anggaplah ini ya, kita simpan aja. Ya. Nah, udah ada satu ya. Jadi yang unchecked ya, tetap yang unchecked di sini akan kelihatan. Jadi ini yang keluar satu. Seperti biasa, kayak yang badan kita bisa cetak buktinya. Nah, seperti itu ya. Jadi juru parkirnya dan seterusnya sudah ada ini. Tapi statusnya unchecked ya. Kemudian untuk yang saya akan praktekkan untuk baru, kemudian jenis registrasinya tetap masih keluaran, pengeluaran, kemudian tetap pelataran. Nah, kita coba rekanan yang tidak memiliki, artinya mereka hanya mengambil karcis diwakili oleh untuk perusahaan, jadi tidak punya juru parkir gitu ya. Jadi juru parkir misalnya Produk Dayana seperti ini ya. Nah, ini tidak akan ada pilihan juru parkirnya siapa, karena memang mereka langsung mengambil karcisnya berdasarkan daripada area. Nah, ini ada keterangan dikelola Pemda dan seterusnya. Kita tambahkan motor. Nah, cuman sekarang unitnya nih kita harus pilih badan jalannya apa, wilayahnya tuh yang di mana. Kenapa memilih? Karena memang pada saat dia memiliki juktir, berarti ada koordinatornya. Nah, koordinatornya itu berdasarkan badan jalan, wilayah. Nah, pada saat seperti ini harus dipilih, misalnya Labra Barat seperti itu, misalnya satu bendal ya, misalnya 16. Nah, seperti itu masuk 62. Nah, seperti itu ya. Kemudian seperti biasa, kalau memperbaiki tinggal diklik ini sama. Kalau mau dihapus tinggal ini. Hapusnya ya, tinggal simpan. Ya, begitu kira-kira untuk pengelolaan karcis, transaksi karcis untuk pengeluaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.